Kronologi juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat situ. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Di malam itu. Terus Malam ribut-ribut peristiwa itu Saka ada di rumah. Di malam kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu, korban yang yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus Mas Saka bisa dijelaskan pada saat Mas Saka ditangkap di BAP, di apa itu Mas Saka seperti apa sih? Ya, kayak waktu di BAP apa sih? Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang nyetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terus Mas Saka kan sekarang kan dengar ada 3 orang yang DPO. Kenal nggak sih Mas Saka tuh? Dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Terus dijelaskan lagi katanya Mas Saka dan 7 orang itu anggota geng motor. Apa benar itu? Enggak, semua itu tidak benar. Punya motor aja enggak. Saya juga nggak punya motor sama sekali. Pada saat ditangkap Mas Saka masih sekolah? Udah keluar, udah nggak sekolah. Sebetulnya 2017 saya juga sudah melakukan upaya-upaya yang diketahui oleh keluarga Saka, misalnya laporan ke Komnas HAM, laporan ke Komisi Yudisial mengenai penanganan terhadap Saka. Tapi kita juga tidak beri informasi yang jelas kelanjutannya seperti apa. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa baru sekarang? Oh, dari 2017 saya sudah melakukan itu. Tapi entah kenapa semua terganjal, kita nggak tahu juga hasilnya seperti apa. Teman-teman media pasti tahulah 2017 saya sudah ngomong kalau ini seperti dipaksakan, kemudian ini salah tangkap, asal tangkap, barang bukti yang dihadirkan di persidangan juga walaupun di situ tuntutannya ditusuk pakai samurai di bagian dada kiri, di bagian perut, ternyata barang bukti baju yang dikenakan korban ketika dijembreng itu masih utuh. Apalagi dari hasil otopsi tidak ada tusukan bekas benda tajam. Sekarang semuanya saya juga bersyukur bisa terbuka seperti ini. Dan kenapa di dalam ruang sidang saya baru paparkan secara terbuka kepada media, karena dulu juga saya pernah memaparkan itu setelah selesai sidang, wartawan nanya, saya jawab, tapi memang tidak terbuka secara serius. Baru sekarang akhirnya terbuka semuanya. Apa yang saya lakukan, langkah-langkah apa yang saya lakukan diketahui selama oleh keluarganya. Keluarga Saka kita berjuang sangat luar biasa karena kita kemana-mana juga dengan kakaknya Saka dan itu tidak ada hasilnya. Mas, Ya kepengen saya sih nama saya diperbaiki lagi seperti dulu lagi. Sekarang aja nyari kerjaan aja susah. Seharusnya bisa nyampe sekolah enak, kerja enak, malah jadi kayak gini nggak karuan.